Perkenalkan, nama saya Grisha Tambunan, NIM 8558619949. Di sini saya akan mereview modul 4. Modul 4 perpangkatan atau penarikan akar pada bilangan bulat dan sistem bilangan Romawi. Perpangkatan atau penarikan akar bilangan bulat dan penggunaannya. 1. Perpangkatan. Setelah mempelajari konsep bilangan bulat serta operasinya, tiba saatnya bagi kita untuk menyajikan konsep perpangkatan pada bilangan bulat. Terlebih dahulu kita mengingatkan konsep operasi, penjumlahan dan perkalian baik pada bilangan caca. Sekarang kita memperhatikan perkalian yang berulang atau perkalian berganda, misalnya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2. Perkalian berulang tersebut dapat pula disajikan dalam bentuk bilangan atau berpangkat, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 5. 2. Sifat-sifat perpangkatan. Setelah kita memahami pengertian perpangkatan, perlu dilanjutkan untuk memahami beberapa sifat atau aturan tentang perpangkatan. Bahasa ini dapat kita diberikan melalui diskusi dengan guru dengan selalu memperhatikan pengetahuan persyaratan, yaitu tentang operasi hitung dan sifat-sifatnya pada bilangan caca dan bulat. A. Sifat perkalian bilangan berpangkat. B. Sifat pembagian bilangan berpangkat. C. Sifat distribusi perpangkatan terhadap perkalian. D. Sifat distribusi perpangkatan terhadap pembagian. E. Sifat perkalian eksponen-eksponen. F. Sifat eksponen negatif. G. Sifat bilangan nol dalam perpangkatan. 3. Penarikan akar. Penarikan akar pada bilangan bulat hanya dilakukan pada bilangan bulat positif. Hal ini berarti sama saja dengan penarikan akar pada bilangan caca yang saja didiskusikan secara panjang lebar pada modul kedua. 4 adalah kuadrat dari 2, 9 adalah kuadrat dari 3, 16 adalah kuadrat dari 4. Yang pada perpangkatan dapat ditulis dalam bentuk perpangkatan 2 atau kuadrat, yaitu 4 sama dengan 2 pangkat 2, 9 sama dengan 3 pangkat 2, 16 sama dengan 4 pangkat 2. Kesalahan konsep dalam perpangkatan dan penarikan akar. Perlu pula kita ketahui bahwa ada kala terjadi konsep yang dilakukan oleh para siswa dalam pembelajaran perpangkatan maupun penarikan akar. Masih ada siswa yang belum memahami konsep perpangkatan, diantaranya masih ada siswa yang belum melakukan perkalian antara bilangan pokok dengan pangkatnya atau eksponennya. Misalnya 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 3, 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3, 5 pangkat 4 sama dengan 5 kali 4 dan sebagainya. B. Penerapan bilangan bulat dalam masalah sehari-hari. Sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku bahwa dalam pembelajaran matematika SD, guru harus memperlihatkan kaitannya konsep matematika dengan permasalahan sehari-hari. 1. Mencari persoalan. 2. Merencanakan penyelesaian. 3. Melaksanakan penyelesaian. 4. Memeriksa kembali. Kegiatan belajar 2. Bilangan Romawi. 1. Pengantar. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran tentang bilangan Romawi, ada baiknya kita mengetahui dahulu apa yang dimaksud dengan bilangan dan lambang bilangan. Bilangan adalah sesuatu yang penting dalam matematika karena semua pelajaran yang menyangkut bilangan tidak terlepas dari bilangan. Bilangan dengan lambang bilangan adalah berbeda. 2. Lambang bilangan Romawi. Pada proses pembelajaran sistem lambang bilangan Romawi dapat kita lakukan secara diskusi atau tanya jawab atau ekspositori dengan lebih banyak informasinya bila dibandingkan dengan sistem lambang Hindu-Arab. Padahal sampai saat sekarang ini masih banyak yang digunakan orang, umumnya anak-anak, mengetahui sistem penulisan bilangan dengan angka Romawi melalui proses pembelajaran di bangku sekolah, yaitu tingkat SD. Pada sistem lambang bilangan Romawi atau angka Romawi digunakan lambang atau simbol-simbol pokok seperti berikut ini. Lambang-lambang pokok atau simbol-simbol dasar atau angka Romawi. I sama dengan 1, X sama dengan 10, C sama dengan 100, M sama dengan 1000, F sama dengan 5, L sama dengan 50, D sama dengan 500. Tanda kurang sama dengan kalikan 1000. Ada beberapa hal penting yang perlu
diinformasikan kepada siswa sebelum kegiatan tanya jawab. A. Sistem Romawi ini merupakan sistem penjumlahan dan sistem perkalian. B. Bila suatu angka terdiri dari dua lambang pokok nilai angka tersebut. C. Banyak lambangnya yang diletakkan sebelah kiri di lambang yang dikurangi hanya satu lambang, sedangkan sebelah kanan bertambah boleh lebih dari satu lambang. Contoh 1. X I sama dengan 10 tambah 3 sama dengan 13. 2. C X sama dengan 100 tambah 20 sama dengan 120. D. Lambang bilangan yang sama bila ditulisnya berurutan tidak boleh lebih dari 3 angka atau lambang bilangan. Contoh 1. 4 ditulis IF bukan I. B. Mengubah bilangan desimal ke dalam bilangan Romawi dan sebaliknya. 1. Mengubah bilangan desimal menjadi bilangan Romawi. Setelah para siswa memahami ketentuan-ketentuan dasar atau aturan pokok tentang sistem lambang bilangan Romawi seperti di atas, maka melalui tanya jawab kita coba susun untuk merencanakan pembelajaran berikut. 2. Mengubah bilangan Romawi menjadi bilangan desimal. Langkah-langkah yang mempelajari untuk mengubah dari sistem Romawi menjadi sistem desimal dapat dilakukan seperti alternatif pembelajaran di atas (2). 1. X F I sama dengan 10 tambah 5 tambah 3 sama dengan 18. 2. CD X CI sama dengan (50 dikurang 100 tutup kurung tambah (100 dikurang 10 tutup kurung) tambah 1 sama dengan 400 tambah 90 tambah 1 sama dengan 491. Sekian hasil review saya dari modul 4. Terima kasih.